Cara tahu mikropenis gimana sih dok? Kadang-kadang kan kayak nggak pede buat ngeceknya. Tuh. Pas lagi mandi bareng gitu anak-anak gitu ya, kalau berenang bareng, aduh kok ngelihat temennya kok ukurannya kok gede, kok saya kok kecil, nah itu merasa insecure untuk ke bawah-bawah. Halo, my bro sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang suatu topik terkait masalah laki-laki nih ya, seperti yang banyak dikeluhkan ya, baik pasien-pasien saya atau pembicaraan nih antara laki-laki antar cowok. Ukuran kelamin ya, apakah ada masalah dengan kelamin saya, cocok ukuran saya mengganggu secara kesehatan sampai menimbulkan masalah, baik masalah kepasangannya atau masalah kesuburannya, apakah hanya anggapan saja, apakah secara medis ada patokannya, itu nanti akan kita bahas di kesempatan kali ini. Oh iya dokter Adi, ngomong-ngomong nih soal penis ya. Nah, ada berapa orang kan ada yang ukurannya gede, ada yang kecil. Nah, dok kalau mikropenis tuh kayak gimana sih dok? Oke, ya. Jadi kalau mikro itu berarti bisa dibilang kalau istilah awamnya ekstrim gitu ya, ya. Ekstrim ukurannya memang bermasalah, kecil ya. Jadi ada yang dibilang mikropenis, ada yang disebut dengan small penis, gitu ya. Jadi yang memang secara medis mutlak memang bisa dikatakan besar kemungkinan menimbulkan masalah, ada yang tadi itu yang mikropenis ya. Definisi yang sekarang dipakai itu berdasarkan tabel dari Wiggle-Palmer ya, itu dikatakan kalau di bawah simpang deviasi 2,5 ya, dengan di bawah simpang deviasi 2,5 ya, itu dikatakan mutlak mikropenis ya, tapi ada syaratnya tuh ya, jadi pengukurannya dengan melakukan SPL atau stretch penile length. Nah itu masalahnya pengukuran itu, jadi si pasien itu dia harus berbaring telentang, terus kemudian ditarik si penisnya, terus kemudian menggunakan penggaris atau kaliper diukur mulai dari pangkal penis sampai dengan ke ujung dari kepala penis bagian depan atau glans penis. Itu memang tindakan tersebut agak kurang nyaman ya. Jadi kalau diukur tadi ya ada tabelnya tuh ya, ada tabelnya. Kalau misalnya tadi di bawah 2,5 itu mutlak dikatakan mikropenis. Tapi kalau misalnya dari tabel situ di ukurannya sampai dengan batas ukuran yang dilakukan penelitian terhadap orang-orang di seluruh dunia sampai dengan rentang normal ya, itu masih dikatakan penis kecil ya. Kalau penis kecil sih tidak biasanya sih tidak menimbulkan keluhan, baik secara kemampuan seksual maupun kesuburannya. Mikropenis kan penyakit yang agak langka ya, bukan penyakit ya, kelainan yang mungkin dok ya, kelainan agak langka. Nah dok, misalnya kalau misalnya ada teman kita nih, ada yang mikropenis atau mungkin ya ibunya orang tuanya ada anak yang mikropenis, cara tahu mikropenis gimana sih dok? Kadang-kadang kan kayak nggak pede buat ngeceknya, atau mungkin orang tuanya nggak tahu, atau mungkin anaknya bingung juga ceritain ke orang tuanya, itu gimana sih dok? Jadi kalau itu tergantung dia mulai keluar. Memang sih sebenarnya idealnya mulai dari sedini mungkin ya, dari sedini mungkin, dari dia kecil sudah mulai dilakukan pengukuran, apalagi kalau misalnya sudah menimbulkan keluhan-keluhan yang mulai dirasakan. Kadang-kadang kan memang seringkali orang tua yang ngerasain tuh si anak nggak ngeluhin apa-apa, kecuali memang keluhannya memang sudah sangat mengganggu sekali, misalnya gangguan berkemih ya, misalnya kondisi yang disebut dengan hipospadia ya, jadi saluran tempat keluarnya air kencing itu dia tidak pada posisinya, itu biasanya sudah mulai menimbulkan keluhan. Tapi yang harus aware sih memang kalau pada anak kecil lebih kepada orang tuanya sih. Sebenarnya bisa sejak mulai lahir tuh nggak cuma si penisnya aja, tapi yang terkait juga nantinya, yaitu adalah testis atau biji kemaluan. Itu juga harus mulai aware ya. Ketika si anak lahir, si orang tua atau penolong, sih otomatis ya penolong ya, mau apa bidan, apa dokter, untuk kalau anak laki-laki dicek si testisnya itu apakah ada di tempatnya di dalam kantong kemaluan. Kalau misalnya tidak pada tempatnya, atau kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya, itu juga harus segera konsul ditanyakan ke ahlinya, ke dokter ya. Terus penisnya sendiri ya, tentu saja nggak bisa dibandingkan anak umur baru bayi lahir, anak umur 2 tahun, yang 5 tahun, terus usia lebih berjalan lagi, tentu saja berbeda ukurannya ya. Nah, jadi tadi yang saya bilang,
ada tabelnya tuh sesuai dengan usianya gitu. Jadi memang disesuaikan dengan tabel tadi itu. Tabel itu didapatkan dari ini Ja. Penduduk di dunia ya Ja ya, diambil penelitian dari laki-laki di seluruh dunia yang dikatakan normal itu seperti apa ya. Cuman masalahnya memang data ini data di seluruh dunia, sehingga kalau untuk murni populasi Indonesia itu memang belum ada. Gitu, memang belum ada. Jadi para ahli sepakat ini yang menjadi ukuran begitu, yang tidak menimbulkan keluhan dan lain-lain seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri nih kira-kira berapa Dok? Kalau misalnya mau pasti, tapi kira-kiranya nih. Nah itu, tadi yang saya bilang. Jadi kalau berdasarkan penelitian para ahli itu antara 1 sampai dengan 15 kelahiran dari 10.000. 10.000 kelahiran jumlah laki-laki di seluruh dunia. Ya. Tadi secara spesifik itu banyak para penelitian dari setiap center, tapi masih belum didapatkan suatu angka yang pas. Tapi kalau kita mau ambil gambaran secara umum tadi tuh antara 1 sampai dengan 15 kelahiran yang mengalami keluhan mikropenis dan penis kecil. Kalau misalnya kondisi ini apakah ngaruh ke kesuburan nggak sih Dok? Misalnya kan kayak bro ini sebagian nih, misalnya nih kadang insecure atau gimana, kadang gitu kan. Ngaruh nggak sih Dok kayak ke pasangan, ke kesuburan lain-lain gitu? Ya, yang pasti harus dibuktikan kalau kesuburan itu ya tentu saja dengan pemeriksaan analisa sperma ya Jaya. Nah, masalahnya pemeriksaan analisa sperma itu kapan bisa dilakukan ya? Tentu saja nggak mungkin kita melakukan pemeriksaan analisa sperma pada usia yang masih lebih muda begitu ya. Sperma kan terbentuk kalau misalnya dia sudah mengalami mimpi basah wet dream begitu ya. Sudah mulai wet dream itu mulai terbentuk spermanya sampai dengan dianya menjelang pernikahan juga bisa tuh sudah mulai dicek ya, premarital check up tuh ya. Apalagi kalau misalnya sudah menikahnya sudah sampai dengan 1 tahun menikah itu mutlak harus diperiksa. Tapi kalau masalah sampai dia mengganggu kesuburan karena hanya dari ukurannya saja, yang kecurigaannya besar itu kalau pada kondisi yang disebut tadi mikropenis. Soalnya kalau kondisi mikropenis sangat mungkin hormonal di dalam tubuhnya ya, hormon testosteron terutama itu terganggu. Kalau hormon testosteron terganggu, apalagi sejak dini gangguannya terjadi, selain ukuran penisnya juga nantinya pembentukan spermanya juga bisa ikutan terganggu tuh begitu ya. Tapi kalau misalnya yang penis kecil ya kemungkinan besar tidak ya, karena penis kecil itu tadi itu ya dia kemungkinan mensuburan masih bisa. Dia kemampuan bisa melakukan hubungan seksual hingga membuat pasangannya mengalami orgasme yang memuaskan pasangannya tetap bisa. Soalnya bukan ukuran penis yang menentukan untuk kepuasan dari melakukan hubungan seksual tersebut ya. Intensitas dari stimulasi terhadap pasangan seksualnya, terus kemudian melakukan stimulasi yang tepat gitu ya pada area yang para ahli seksologi dunia mengatakan apa yang disebut mungkin teman-teman tadi pernah dengar G-spot. Nah gitu ya, titik-titik erotis tubuh ya, yang dikatakan kalau wanita umumnya di klitoris ya, terus kemudian tadi ya G-spot ya, terus kemudian di ujung dari payudara. Nah itu beberapa yang umum dinyatakan sebagai G-spot. Kalau itu distimulasi dengan benar, penisnya mungkin cenderung untuk tidak terlalu besar, tidak masalah, sebab nggak bisa disamain tuh orang Arab, orang Indonesia, ya bule, ras negroid, ya orang kulit hitam, apakah rata-rata ukuran penisnya sama? Memang beda. Memang orang Asia cenderung dibandingkan dengan ras-ras golongan yang lain memang lebih kecil ukuran penisnya. Ya, berarti bro-bro jangan insecure ya, soalnya kan pasangan ada caranya lagi kan. Betul. Nggak usah takut lah gitu ya. Itu yang banyak terjadi, benar sekali. Jadi pas lagi mandi bareng gitu anak-anak gitu ya, kalau berenang bareng, aduh kok ngelihat temennya kok ukurannya kok gede, kok saya kok kecil. Nah itu merasa insecure untuk kebawa-bawa menonton film-film porno begitu ya, kok yang di film porno kok ukurannya sebegitu, kok saya kok nggak sebesar itu belum tentu benar gitu ya Jaya. Jadi harus dikonsultasikan sebaiknya dengan ahlinya. Tapi Dok, kalau mikropenis gitu apakah ada dampak psikologisnya gitu nggak sih Dok kira-kira ke orang gitu? Betul, itu sangat bisa
terjadi aja ya, di apa lagi, dia misalnya tadi ya, apalagi misalnya dia mau menikah dan lain-lain, seringkali mikropenis juga disertai dengan keluhan-keluhan yang ada di tubuh lainnya aja. Misalnya dia badannya cenderung untuk obesitas gemuk ya. Terus dia juga bisa juga terjadi gangguan pertumbuhan sifat kelaki-lakian yang kelihatan. Ya, misalnya tadi yang bisa terdampak juga dia kurang macho begitu ya tampilannya. Terus dia rambut-rambut tubuhnya cenderung jarang begitu, cenderung untuk suaranya melengking tinggi. Nah, itu dari itu saja sudah bisa menimbulkan keluhan psikis ya. Ya, apalagi kalau misalnya sampai kelaminnya dia merasa memang kecil ya, terus dia juga takut ya. Selain dia faktor organik ya, kalau kami menyebut organik ya, terganggu tadi kemampuan untuk membuahinya dan lain-lain bisa terganggu, dia juga nggak pede gitu ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi as soon as possible sih menurut saya sedini mungkin harus konsultasi dengan ahlinya begitu ya. Jadi segera bisa ditangani sesuai dengan keluhan-keluhan yang dia derita dan bagaimana kita untuk bisa memperbaikinya. Tapi emang di Indonesia tuh kayak apa ya, tentang penis tuh kayak masih awam, masih tabu ya. Beberapa tuh masih banyak yang takut ya dok ya. Betul. Nah dok, kalau misalnya ini kan, apakah ada cara terapinya atau gimana sih dok, kayak ngobatin kayak mikropenis itu kan? Tapi ada orang kan kayak, masih takut, masih belum berani, nggak pede gitu. Gimana ya dok? Jadi kalau kita harus tahu dulu nih, sebisa mungkin kita mengetahui penyebabnya ya. Kalau yang paling banyak terjadi di bidang saya, di bidang andrologi itu ya, tadi itu gangguan hormonal tuh ya. Kalau gangguan hormonal ya, ya tentu saja kalau misalnya hormonnya kurang harus ditambahkan begitu ya. Kalau untuk anak-anak tadi ya, ada dua pilihannya aja. Jenis suntikannya, ada yang suntikan dengan gonadotropin atau memang dengan suntikan hormon testosteron ya. Masing-masing ada kelebihan kekurangannya aja ya. Nanti disesuaikan dengan kondisi si pasiennya yang mendapatkan terapi tersebut ya. Kalau memang diketahui sejak dini ya, memang harus ditangani memang sejak dini ya. Misalnya pabrik yang hormon testosteronnya tersebut dia tidak pada tempatnya begitu ya, kayak tadi yang anak kecil yang si biji kemaluan testisnya yang tidak ada di kantong kemaluannya ya harus diposisikan di tempatnya. Kalau dia nggak pada tempatnya, nanti untuk memproduksi hormon testosteronnya bisa terganggu tuh ya. Terus kalau misalnya memang sudah pada posisinya, terus ukurannya memang kecil, memang pada anak kecil hormonnya kan memang belum berkembang tuh ya, bisa kita kasih stimulasi hormonal ya. Tentu saja dengan pemantauan dokter, sebab itu nggak boleh sembarangan untuk mencegah efek samping yang mungkin terjadi sambil pemantauan efek yang timbul begitu ya ya. Terus kemudian kalau misalnya makin dewasa, kalau misalnya sudah ahil balik, nah ini yang ahil balik ini nih ya. Kalau misalnya ahil balik, dia usia ahil balik itu para ahli menyatakan itu rentangnya antara 11 sampai dengan kurang lebih 14 tahunan ya. Kalau pada laki-laki itu anak laki-laki akan mengalami ahil balik. Kalau misalnya sampai 14 tahun masih hormonalnya masih kurang, tentu saja dilakukan cek laboratorium aja ya. Kalau misalnya masih kurang ya harus ditambahkan tuh ja, harus ditambahkan ya. Kalau misalnya kalau misalnya ditambahkan, ternyata hormonnya ternyata masih udah bagus nih, tapi kok ukurannya masih di bawah standar begitu ya, atau masih tergolong kecil, atau misalnya menimbulkan keluhan-keluhan yang sangat berat, terutama ya keluhan-keluhan psikis yang sangat berat begitu ya. Itu memang harus dilakukan terapi-terapi kalau misalnya memang dia sudah kadar hormonnya baik, sudah lewat dari usia pubertas ya, mungkin seperti misalnya terapi-terapi misalnya suntik kolagen atau silikon ya, terus kemudian tindakan operatif ya. Nah ini yang memang harus hati-hati nih, jangan nggak boleh sembarangan. Ini lebih nggak boleh sembarangan lagi nih ya, harus dilakukan tindakan dokter ya. Saya juga sering kali bekerja sama dengan sejawat dokter spesialis urologi untuk melakukan penanganan yang penisnya kecil atau bahkan sampai mikropenis untuk memperbaikinya pada orang-orang yang tergolong dewasa.
Berarti banyak tahapnya dok yang gitu ya? Iya, banget. Nggak boleh sembarangan, betul. Iya. Berarti kalau misalnya kayak suplemen kayak obat, pemirsa kayak misalnya lintah Papua tuh dok, Waduh, yang viral. itu. Misalkan iklan-iklan itu tuh ya dok ya. Itu. Orang kan kita kan cara instannya Make gitu. out, ya. Yang kayak gitu tuh dok. Nah, Gitu. oke, udah begitu. Itu gimana dok? Apakah? Itu masalahnya terapi-terapi seperti itu ya sempat oleh yang non medis aja ya. Itu banyak nih sih memang pengakuan dari pasien itu memang mengalami perbaikan dan lain-lain. Nah, tapi tentu saja harus dibuktikan secara medis tuh ya, buktikan secara medis apakah memang benar itu terjadi. Jadi kami di bidang medis tuh ada yang disebut dengan evidence based medicine ya. Jadi bahwa memang terapi yang diberikan itu apakah harus bisa dipertanggungjawabkan secara medis dan efeknya nggak boleh cuma pada si orang itu dengan orang lain, dan itu juga nanti orang-orang yang melakukan terapi tersebut harus dihitung uji secara statistik ya, apakah memang signifikan terjadi perbaikannya begitu. Ya, kalau saya sih kalau misalnya selama tidak ada efek yang negatif sih silakan saja ya TJ ya untuk terapi tersebut. Tapi seringkali yang juga banyak terjadi sudah datang ke dalam tanda kutip dukun gitu ya ya. Wah, mengalami keluhan, main suntik sembarangan ya, main pengobatan apapun ya di bekap atau apalah gitu ya, sehingga nanti dia memerah membesar sehingga menimbulkan keluhan ya, sampai dia besar sekali sampai bentuknya sampai kayak membengkak membengkak gitu, sampai bahkan keluhan-keluhan dia untuk ereksinya, keluhan untuk buang air kecilnya. Waduh, itu jangan sampai deh terjadi seperti ini. Jangan sembarangan kalau saran saya untuk mau melakukan terapi ini. Tuh bro, jangan sembarangan, berarti harus konsultasi dengan ahlinya, jangan pakai obat-obatan gitu bro. Ya bener ya dok? Jangan main, betul banget ya. Tapi dok, kalau berbasis itu kan apakah bisa dicek secara langsung sih dari luar kayak itu? Dicek bisa banget dari kecil, yang tadi itu yang melakukan terutama tes yang disebut stretch penile length tadi ya, yang diukur secara pasti ya, secara definitif ya. Jadi si penisnya tersebut direnggangkan begitu ya, dalam posisi terlentang, terus kemudian diukur dari pangkalnya sampai dengan ujungnya ya, berapa senti ya, dalam kondisi tidak ereksi aja ya. Dalam kondisi tidak ereksi ya. Terus kemudian dilihat di tabel dia termasuk ukuran yang mana, dan termasuk dalam ukuran yang mana, disesuaikan juga pada saat dia kontrol si pasien tersebut usianya berapa, dilihat itu tabelnya gitu ya. Memang ada ahli juga yang menyebutkan dalam kondisi ereksi ya, dalam kondisi ereksi, kalau misalnya mikropenis itu lebih dari 7 cm dalam kondisi ereksi ya. Kalau dalam kondisi ereksi di bawah antara 7 sampai dengan 12 itu kondisi disebut penis kecil. Kalau di bawah 7 dia mikropenis, kalau di atas 12 aman ya. Cuman itu baru ungkapan dari cuman sedikit yang ahli yang menggunakan standar tersebut. Yang paling banyak digunakan adalah yang tabel Wilgold-Palmer itu itu yang banyak digunakan untuk penanganan standar patokan untuk kondisi penis kecil dan mikropenis. Tapi dok, sorry dok, agak luar konteks. Ya. Kan kita dari kecil kan bisa udah disunat nih. Apakah kayak dokter sunat tuh kayak tahu nggak sih, oh itu gejala mikropenis atau gimana gitu? Apakah kasih tahu ke orang tuanya nggak sih? Kan orang tua kan nggak tahu nih. Apakah dari dokter sunatnya bakal kasih tahu atau enggak gitu? Ya. Jadi kalau mikropenis memang seringkali harus ahlinya yang bisa melakukan tindakan sunat tadi ya. Ya, sebenarnya kalau tindakan sunat ini atau sirkumsisi ini nggak ada batasan usia sih ya. Di negara maju, bahkan di negara yang juga banyak orang yang juga harus dilakukan sunat itu di negara Israel, Yahudi. Ya, di Yahudi bahkan bayi baru lahir, bayi umur baru beberapa hari pun dilakukan tindakan sunat ini kan kalau di kita kan rata-rata kan anak udah cukup umur ya, 7 tahun, 8 tahun ya, 6 tahun lah. 6 tahun, oke, nggak kecil-kecil amat gitu aja ya. Kalau di negara yang penduduknya Yahudi di Israel itu bayi baru umur berapa hari itu udah disunat ya.
begitu. Tidak ada masalah sih sebenarnya kalau ukuran berapapun ya. Semakin kecil memang semakin sulit teknik untuk operasinya. Mungkin harus tidak bisa dengan bius lokal aja. Jadi si anak yang tersebut harus di bius total begitu ya. Tidak terlalu masuk, tergantung dari si operatornya, dokter yang melakukan tindakan sunatnya, dokter yang melakukan tindakan operasinya. Begitu. Semakin usia semakin memang lebih mudah karena ukurannya lebih besar begitu ya. Bisa aja sih untuk melakukan tindakan Junat untuk menilai mikropenis atau penis kecil ya. Yang terutama jangan main-main ketika melakukan sunat tersebut kalau kondisi yang saya sebut sebelumnya yang hipospadia tadi ya, yang lubang kencingnya itu tidak ada di ujung ya, dia adanya di bagian urut dari mulai ujung penis sampai dengan pangkal penis, dia bisa ada di mana aja tuh ya. Jadi si lubangnya tuh bukan di ujung dari si ininya, tapi dia ada di bagian-bagian lain. Sebab kenapa? Sebab si si kulit penis yang mau dibuangnya itu menjadi penyambung untuk nanti dia dibikinin jalur tuh nanti buat dia lubang kencingnya dia di depan begitu. Jadi hati-hati untuk anak kecil yang hipospadia ya. Hipospadia juga seringkali kelihatannya kayak kecil sih penisnya, cenderung untuk ke arah penis kecil dan mikropenis ya. Untuk hati-hati untuk operasinya, kalau misalnya ada kecurigaan tersebut, sebaiknya jangan sembarangan untuk ikut sunat massal atau apa gitu ya. Konsul dulu deh dengan dokter untuk penanganan tindakan sunatnya. Soalnya tuh kayak jarang banget ya dok, kayak di lingkungan kita aja mungkin belum pernah dengar kejadian kayak gitu. Mungkin hanya beberapa orang saja ya. Banyak sih Oh banyak? Lumayan banyak. Lumayan banyak sih ya. Di rumah sakit besar, terutama rumah sakit rujukan, kasus hipospadia tuh lumayan ya sekarang ini. Betul. Nah, angka pastinya saya kurang tahu. Yang banyak menangani kasus hipospadia ini dokter urologi atau dokter spesialis bedah anak atau dokter spesialis bedah plastik ya. Mungkin nanti next time kita misalnya ada bintang tamu ya, bintang tamu untuk acara kita ini sejawat dari tadi bedah urologi, bedah anak atau bedah plastik, nanti lebih dalam lagi untuk membahas ini aja ya. Oh iya dok. Ya. Tapi kalau kasusnya itu penjelasannya mirip kayak mikropenis kita, beda lagi dok, hipospadia itu. Hipospadia beda. Hipospadia lebih kepada dia keluhan untuk keluar kencingnya, keluar kencing dari si lubang kencingnya tersebut ya. Terus kemudian dia itu juga ada yang disebut dengan chordi, jadi dia cenderung untuk dia ketarik oleh si jaringan ikatnya itu. Jadi si penisnya itu dia susah untuk ketika nanti dia posisi ereksi, dia susah untuk posisi yang lurus atau cenderung agak ke atas gitu kan kalau penis. Kalau ini dia cenderung ketarik karena si jaringan ikatnya tersebut di bawah si tempat lubang kencingnya itu, dia nanti akan menarik si penisnya sehingga dia cenderung untuk ketarik gitu. Jadi nampak kecil si penisnya tersebut. Itu juga tindakannya harus dilepaskan tuh si kordinya itu Oke, banyak insight ya dok tentang mikropenis ini. Banyak sekali. Masalah untuk ukuran kelamin ini aja ya. Soalnya boro-boro banyak yang insecure gitu kan. Nah, itu orang-orang kayak gimana gitu kan. Itu biasanya udah pada usia dewasa nih aja ya, ngelihat film porno atau ukurannya segitu, kok punya saya kok nggak sebesar itu. Jangan dibanding-bandingin lah sama itu kan buat fantasi ya my bro semua, buat teman-teman semua, buat agar waduh ini tampak keren segala macam, ukurannya segitu. Harus ditanyakan ke ahlinya apakah memang betul seperti itu atau memang hanya sekedar untuk menarik minat atau membuat melebih-lebihkan saja begitu. Ya, berarti ukuran itu tidak penting ya dok ya? Tidak penting. Ya. Tidak penting. Oke. Sebelum ditutup, apakah ada pesan untuk bro-bro di sana tuh yang agak masa insecure atau yang masih ada mikropenis nih, bingung nih, harus gimanain, nggak enak? Ya, jadi kalau misalnya memang my bro ada keluhan tersebut ya, boleh untuk dikonsultasikan dengan ahlinya ya, apapun keluhannya tersebut ya, mulai dari kemampuan atau memang ukuran ya, tapi jangan ragu-ragu untuk mencari jawaban, untuk mencari informasi dari ahlinya ya, apakah memang kondisi tersebut terjadi ataukah hanya sekedar anggapan dari my bro sekalian.
jangan terlalu takut, jangan membuat jadi baper ya, jadi minder atau apa sehingga sampai mengganggu pikiran My Bros kalian untuk ke depannya begitu. Agar masalah-masalah tolong dicari informasi sedalam-dalamnya begitu ya, seluas-luasnya gitu, sebelum memang menyatakan bahwa oh saya ada masalah atau apa, jangan takut dari awal. Iya. Nah, bagi bro-bro sekalian yang penasaran tentang penis-penis kalian atau My bro-bro yang kecil-kecil itu kalian ngebahas tentang lain, tentang ukuran, atau bisa konsultasi tentang ya yang semuanya banyak yang kalian penasaran, boleh saja langsung komen ya, kita langsung bahas di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Ya.